Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda begini, salah satu anfus la yara wajhi fil akhirah. Ada 3 orang yang nanti gak bisa melihat muka saya di akhirat. Siapa itu? Yang pertama, al-aqli walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Durhaka sama orang tua, gak bisa melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Yang kedua, watarik li sunnati, orang yang meninggalkan sunnah-sunnah saya. Makanya biasain ngerjain sunnah, qabliyah, ba'diyah, witir, duha, baca Quran, sedekah, kerja itu sunnah. Ya, sebisa kita. Jangan kita tinggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, nah ini dia nih. Wa man dzukirtu 'indahu wa lam yusalli wa man lam yusalli 'alayya 'inda ma dzukirtu 'indahu. Orang yang enggak baca sholawat kepada saya ketika nama saya disebutkan di hadapannya. Tadi saya baca sholawat itu di depan jamaah madrasah As-Salam, tapi kayaknya sholawat dikit amat ini. Ya, saya ulang lagi nih. Ini kalau nggak baca sholawat lagi nih, ya saya sebut nama Nabi Muhammad, nggak melihat muka Nabi nanti, mau nggak kira-kira begitu? Nggak ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Emang orang Indonesia kayak odol ya, pencet keluar ya. Kalau nggak dipencet nggak mau keluar. Wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, segenap ini apa, Dewan Guru kali ya? Dewan Guru. Segenap keluarga Yayasan Madrasah As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahabat saya Ustadz Mustaqul Khairi. Ini saya tadi kelewatan ini, 12 sampai sono. Padahal mata saya ngeliat ini madrasah cakep juga nih. Padahal udah ngeliat nih, tapi lewat terus. Ya. SD nih ya, SD As-Salam, masya Allah. Mudah-mudahan yang berkhidmat di sini selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang insya Allah penuh keberkahan, pendidikan, ilmu agama, masya Allah. Namanya aja As-Salam, udah insya Allah yang punya orang Islam nih. Ya, kita kumpul di sini dalam kondisi berpuasa. Semua insya Allah puasa. Paling yang perempuan ada juga kadang yang nggak puasa, cuma karena diundang tetap aja datang dia. Ya. Padahal cara bukber dia udah buka dari kemarin, ya, kagak nikah ke puasa, nggak masalah. Ya, hadirin rahimakumullah, kumpulnya kita di sini dalam kondisi yang insya Allah penuh keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berhusnudzon tadi mungkin sudah dimulai dengan zikir, ya, baca sholawat dan lain sebagainya. Ini kumpul model begini, kata Rasulullah, adalah satu majlis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma yaqudu qaumun fi baitin min buyutin la yadhkuruna Allah taala, tidak ada sekelompok orang berkumpul. Ini kan orang semua nih, ya, enggak ada yang jin kan ya. Ya, orang semua kumpul ngapain? Yadhkuruna Allah taala, memuji-muji Allah, mengingat-ingat Allah. Ya, kecuali apa yang kita dapatkan kumpul begini hadirin, ya, yang kita dapetin nggak cuma masalah dunia insya Allah dapat tuh. Itu lagi disiapin buka puasa, takjilnya ada, sebelah sono ada nasinya tuh, ya, nggak tahu lauknya apa, belum dibuka soalnya. Ya, dunia kita dapat, tapi yang lebih dari itu apa yang kita dapatkan? Illa haffathu alaihimul malaika, illa haffathumul malaika, malaikat menaungi kita. Ini kalau Allah buka mata kita, mata alam gaib nih, ini malaikat kumpul di sini, ya, duduk bareng kita, mengaminkan doa kita. Bahkan kata para ulama, ya tasafahun, mereka menyalami kita, cuma kita nggak nyadar aja. Kalau kita zikir begini nih, malaikat turun.
Kalau doa kita panjatkan diaminin malaikat, banyak kabulnya. Makanya kalau kita punya hajat nggak kabul, datang ke majlis zikir, niatin doa di situ. Mungkin masih ada yang jomblo, ada nggak jomblo di sini? Ada. Ya Allah, kasihan. Ya. Kata Rasulullah, miskinun man laisa lahu zaujun. Sungguh miskin orang yang nggak punya pasangan hidup. Ada yang jomblo masih ya? Berarti pada miskin nih. Buruan dan nikah dah, ya. Menunggu apaan? Gak nikah, ya. Ini banyak banget nih, tinggal pilih doang. Yang mana? Tunjuk aja udah, yang ini Pak. Ya, jangan hadirin. Ini kita masya Allah, ya kumpul di sini punya hajat, pasang hajat, karena doa kita diaminkan oleh malaikatnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Allah turunkan kepada kita rasa tenang. Orang yang rajin kumpul ngeriung begini, zikiran pada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya tenang, nggak gampang stres. Walaupun masalah datang bertubi-tubi, namanya dunia, ya, ad-dunya darul imtihan, dunia tempatnya ujian, ya, kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ntar punya bini, ya emang kita pikir punya bini enak, belum tentu juga. Ya, dulu waktu jomblo pengen punya bini, begitu punya bini, bininya cerewet, puyeng lah kita. Ya, wah orang-orang nikah pada punya anak, saya pengen punya anak, begitu punya anak makin puyeng lagi. Ya, biaya anak, sekolah, wah mahal. Jangan sekolahnya, lahiran aja puyeng. Ya, kecuali pakai BPJS. Nah, saya kemarin terakhir anak kembar, lahir 40 juta, masya Allah. Oh, Ustadz, amplopnya berapa Ustadz? Untung dokternya baik, didiskon sama dokter. Karena Ustadz, masya Allah baik banget tuh dokter. Ya, luar biasa berkahnya ngajar tuh, didiskon sama Ustadz, sama dokternya. Ya, nah kita nih masalah pasti datang bertubi-tubi dalam hidup di dunia. Tapi kalau sering zikir bersama-sama, hati kita tenang. Walaupun tabungan nggak banyak, cuma 10 M, tenang hati kita, ya kan? 10 M, tenang dong. Yang kedua, kemudian wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Allah liputi mereka dengan kasih sayangnya Allah. Ini bisyarah nih. Ada kabar gembira dari Rasulullah, orang yang kumpul berzikir seperti ini, itu termasuk orang-orang yang dapat cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Hadirin hadirat, kalau dapat cinta Allah, enak apa enggak? Enak. Dapat cinta pasangan kita aja, kita udah enak banget. Seorang istri mendapat cinta dari suami, hidupnya nyaman. Masya Allah. Suami, bu, nih asal tahu aja nih, saya suami nih ya. Suami itu karena cinta sama istri jadi kayak orang bego. Coba bayangin. Ini orang-orang bego nih yang punya bini nih. Ada yang punya bini kan? Bego kenapa Ustaz? Kerja pagi berangkat, pulang malam, sebulan begitu. Capek badannya, begitu nerima gaji dikasih bini, kan bego. Ya. Bego. Untuk kita yang capek, kita yang keluar keringat, banting tulang, dikasih bini, cuma karena begonya ditutupin rasa cinta, begonya hilang. Dipuji sama bini kita, luar biasa. Itu cintanya suami itu. Istri mau beli motor, dibeliin, ngutang-ngutang dah. Bang, masa kita naik legenda mulu bang? Teman-teman udah NMAX. Ya, ganti apa bang NMAX? Nyicil kita demi bini. Masya Allah. Bang, kulkas tetangga pintu udah 3, kita baru 1 bang. Yang 2 ngapa bang? 2 kita cicilin. Masya Allah. Apa aja demi bini itu. Suami kalau cinta begitu. Kita kasih, benar apa enggak bang? Benar ya? Kita kasih buat bini kita. Tapi kita minta 1 nggak pernah dikasih. Minta apa bang? Kawin lagi ya? Nggak boleh. Nggak boleh. 1 doang dikasih nggak boleh. Aduh, pelit banget bini kita. Padahal kita kasih macam-macam dia. Itu cinta suami pada istri luar biasa. Bagaimana cintanya Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dapat cintanya Allah urusan gampang. Makanya para aulia kata Allah, ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Allah, orang-orang yang dapat cintanya Allah, hidupnya nggak pernah sedih, nggak pernah sumpah, nggak pernah sedih, nggak pernah galau. Kenapa? Kalau mereka lagi susah tinggal angkat tangan. Orang-orang saleh itu angkat tangan, pintu arsy kebuka, pintu langit kebuka, doanya tembus. Kalau kita beda, ya, doa sampai berbusa mulut kita nggak dikabul sama Allah Subhanahu. Ngapa? Karena nggak dekat sama Allah Subhanahu, nggak dapet cintanya Allah. Ayo rajin-rajin begini nih. Insya Allah kalau besok diundang lagi mau datang nggak? Bikin lagi ya besok ya. Undang saya lagi. Hadirin rahimakumullah, ini dapat cintanya Allah. Dan lebih dahsyat lagi nih kalau kita ya kumpul begini, kata Rasulullah, nama kita diperkenalkan kepada para malaikat Allah.
Para malaikat tuh yang di langit nih, tuh liatin tuh, hambaku Khairi, hamba saya Hafid, hamba saya siapa namanya? Amin. Nah, Amin nih, semua disebutin sama Allah nih. Semua diperkenalkan. Kalau orang udah dikenal malaikat, begitu fulannya baca doa, diaminin sama malaikat. Masya Allah, terkenal. Ya, makanya dulu Nabiullah Yunus, Nabi Yunus pernah ngambek sama kaumnya. Dakwah nggak ada yang dengerin, bete, Nabi bete. Ada juga manusia, ya. Akhirnya pergi ninggalin kaumnya. Kata Nabi Yunus nih, kalau lu nggak dengerin gua, datang azab nih. Nabi Yunus pergi ke laut naik perahu. Ternyata Allah negor Nabi Yunus. Jangan bete dong kalau dakwah. Ya, kan dakwah itu gak semua demen. Saya ceramah ini semua demen, kagak. Ada yang di hatinya lama banget nih, ngomong mulu. Ada juga sama. Ya, walaupun di depannya enggeh gitu, enggeh, tapi belakangnya kayak belangkon. Kesel banget, lama banget ngomong. Ya, Nabi Yunus bete, manusia. Ya, walaupun seorang nabi, naik perahu Allah tegur, dikasih ya ombak besar. Kata nahkodanya ini biasanya kalau laut begini nih, ada yang Allah nggak suka di perahu nih. Diundi. Semua nama ditulis, diundi yang keluar Yunus bin Matta. Kata yang nahkoda, ini nabi, nggak mungkin dia. Ulang lagi. 3 kali diundi keluar Nabi Yunus terus. Ya, akhirnya mau nggak mau kata nahkoda, Nabi Yunus, maaf ya, ini nama ente yang keluar mulu nih. Ya, mau nggak mau ente dilempar ke laut nih Nabi Yunus. Begitu dilempar ke laut, dimakan sama ikan. Dalam tafsir itu disebut ikan nun. Ya, Nabi Yunus berada di dalam 3 kegelapan. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Nabi Yunus nggak bisa apa-apa. Dia cuma mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu aja wiridannya. Apa kata malaikat di langit? Hadza sautun ma'ruf min syakhsin ma'ruf min makanin ghairu ma'ruf. Ini suara kita kenal. Orangnya pun kita kenal nih, Nabi Yunus nih suaranya nih. Tapi tempatnya kita nggak tahu. Lihat, para malaikat kenal sama suara Nabi Yunus. Kenapa? Karena Nabi Yunus sering berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Namanya diperkenalkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Ya, nih Masya Allah. Lalu ntar kita keluar dari sini, kan nggak mungkin nginep nih kan? Pulang kan? Pulang. Nah begitu pulang, tapi jangan pulang dulu sebelum perut kenyang. Ya, karena udah disiapin sama panitia tuh. Ya, makan dulu. Ya, walaupun nggak banyak, yang penting nyenengin. Ya, bangsa 2 piring dah, makan dah ya. Nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Begitu pulang kita dapat hadiah lagi dari Allah. Apa hadiahnya? Malaikat ngomong, Bu, cuma kita nggak denger aja. Qumu wansarifu maghfuran lakum. Udah, silakan bangun, silakan bubar, acara udah selesai, makanan udah habis, pulang kata malaikat. Maghfuran lakum, dosa kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya acara begini nih jangan pernah berhenti. Biasa ngadain tiap tahun, bikin lagi. Zikiran dulu, ya, jangan cuma mikirin makannya mah bonus, ya, hadiah duniawi bonus. Ustadz dapat bonus, Ustadz pulang, biasanya dapat bonus sama Ustadz Khairi, biasanya di amplopin biasanya, ya, biasanya doang, kagak ngingetin kagak Ustadz, ya, cuma bukan itu tujuannya, ya, masa ceramah cari amplop, boleh nggak ceramah cari amplop? Nggak boleh, ya Pak, ada Ustadz Kiai ceramah cari amplop, boleh? Nggak boleh, ya, nggak penting amplop itu, apa yang penting? Isinya. Ya nggak juga isinya, emang ustadznya matre kan, isi juga nggak penting, yang penting jumlahnya. Nggak, canda itu mah intermezzo aja. Ini kita kumpul Masya Allah, ya. Nah, kita ini kan Bapak Ibu rahimakumullah setiap hari berkomunikasi, berinteraksi, maka harus pinter memposisikan diri. Kata Sayyidina Ali, kun indallah khairan nas. Jadilah kalian di mata Allah orang terbaik. Nah, wah ini udah mulai datang nih. Ingetin Ustaz ya, kalau udah mau adzan berapa menit lagi? 15 menit lagi. Hai. Kata Sayyidina Ali, kun indallah khairan nas. Jadilah kamu di mata Allah sebaik-baiknya manusia. Nah, Ustaz, kapan kita dilihat sama Allah? Setiap saat kita dilihat Allah. Oleh karena itu usahakan setiap saat kita berada dalam posisi yang bikin Allah ridho. Apalagi lagi puasa nih, bulan suci Ramadan, jangan Allah melihat kita lagi maksiat. Ini alhamdulillah kumpul begini, berzikir, beribadah, silaturahim, semua ibadah nih, semua bernilai pahala. Ini yang Allah demen. Ya, jangan sampai kita dilihat sama Allah lagi nggak puasa.
Allah lihat kita lagi nyawer. Ada nggak nih Ustadz sini demen nyawer? Hah? Ustadz SD ya salam ada nggak yang demen nyawer? Nggak ada, lagi acara gini ntar di rumah nggak tahu. Kalau lagi di rumah, ya naudzubillah. Jangan bikin Allah marah, apalagi bulan suci Ramadan. Kita ya Allah bersyukur pada Allah dapat taufik hidayah hadirin. Ya, banyak orang-orang di luar sana yang kagak puasa. Ya, saya kalau jalan siang-siang tuh banyak orang yang rokok. Masya Allah. Di sono di Gandaria, nggak tahu kalau di sini ya, mungkin beda kalau di sini. Di Gandaria tuh warteg itu siang itu buka, ditutup hardeng doang. Nggak tahu kalau di sini. Ya, jadi kalau kita ngintip kakinya banyak. Jam 1 tuh banyak kaki, pala nggak kelihatan. Ya, kakinya doang. Mana orang ini? Wah, lagi pada rapat ternyata di sono. Dikasih konsumsi, kalau rapat kan kasih konsumsi. Ya, lagi rapat tadi di warteg. Itu orang-orang Islam tuh yang saya kadang sedih, yang parkir di depan warteg itu ada jaket Gojek, jaket Grab, jaket Shopee Food, ya kan? Saya mikir ya Allah, di dunia udah jadi tukang ojek, kagak puasa, gimana ntar di akhirat? Masya Allah. Kita jangan sampai di dunia rezeki Allah kasih sedikit, tapi ntar masuk neraka. Wah, berangsak 2 kali kita ini. Nggak apa-apa dah, di dunia Allah ditakdirkan rezeki kita biasa-biasa aja. Mungkin di bawah standar, nggak apa-apa dah, sabar aja. Tapi yang penting di akhirat dapat surga, itu yang kita harapin. Jangan udah di dunia susah, di akhirat susah. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka kita bersyukur nih hadirin, dikasih Allah taufik hidayah, bisa puasa. Ya, saya berhusnudzon juga, mudah-mudahan guru-guru di sini udah pada khatam Quran, ya kan? Ada yang udah khatam Quran 20 kali udah ada? Nah, belum. Nolnya hilang, 2 dulu, bagus tuh 2. Ya, Imam Syafi'i, guru imam madzhab kita itu nggak banyak-banyak khatam Quran. Ramadan cuma 60 kali aja. 60 kali. Siang sekali, malam sekali. Jadi sebulan 60 kali. Nah, ini sekarang kita tanya guru-guru SD Assalam, sebulan berapa kali khatam? Nggak usah 60 dah. Nolnya hilangin, 6 bisa nggak 6? Ya, insya Allah ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Kalau nggak bisa setengahnya ada 3, ada 3. Ya. Masih nggak bisa juga, ya 1 dah, nggak bisa juga 1. Ya. Ada orang sama Quran, masya Allah, kebangetan, megang Quran Ramadan doang. Ada nggak orang begitu? Sampai dimasukin lemari berdebu tuh Quran. Ya, kalau lagi bulan Rawah, bulan Sya'ban bikin haul, baca hatam Quran, kiainya minta Quran, tolong dong, Qurannya pinjam mau baca doa hatam. Itu begitu diambil, debu semua, nggak pernah dipegang. Masya Allah. Tapi insya Allah guru-guru sini masya Allah nggak ada ya. Rajin aja baca Quran. Hati-hati sama setan gepeng. Ya, mana setan gepeng? Bohong. Terus setan gepeng tuh bisa bikin kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berapa banyak orang gara-gara handphone lupa sama Allah. Berapa banyak orang gara-gara handphone bulan Ramadan akhirnya buka-buka status orang. Ada nggak yang senang begitu tuh? Itu kalau kita buka WA, klik WA tuh ya, pertama chat. Geser ke kanan kamera. Geser kiri status, geser kiri lagi telepon, ya kan? Ini kadang nih yang geser ke kiri itu pertama tuh status, itu kadang orang kepo banget tuh, ya dibukain atu-atu, sampai orang lagi di puncak tahu, ini dia lagi di puncak nih, tahu dari mana statusnya, masya Allah, ya ada yang lagi galau tulis status di situ, ya lagi berantem sama lakinya diceritain di situ, kita tahu juga, ini ghibah nih jatuhnya nih. Hati-hati. Coba tanya diri masing-masing. Semua pada punya handphone, saya yakin. Hampir dari kita mungkin nggak ada yang nggak punya handphone. Semua punya handphone. Dan rata-rata handphone smartphone semua. Ya. Coba kita 24 jam hadirin hadirat. Ya, sama handphone lebih lama megang handphone apa megang Quran? Coba tanya masing-masing. Ya, handphone. Ya, taruh dah Ustadz handphone Quran saya di handphone. Saya kalau baca Quran di handphone, iya. Coba tanya sekarang, lebih lama baca handphone apa baca Quran atau baca WA? WA kita bacanya. Quran baru setengah jam, aduh ngantuk, malas nih. Cuma kalau udah WA, wah kuat lama. Buka Facebook, buka Instagram, buka YouTube. Tapi Qurannya nggak pernah dibaca. Hadirin rahimakumullah. Jangan sampai nih handphone ini mengganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Handphone kadang lebih kita citain dari bini kita sendiri. Ibu percaya nggak? Suami lebih cinta handphone sama istri, ya? Mbak, buktinya apa Ustadz? Buktinya kalau nih Ustadz kita nih, guru-guru kita nih berangkat kerja, ya setengah jalan ingat handphone ketinggalan, balik nggak Pak?
Nih jarak 5 kilo sekolah dari rumah. Udah 2,5 kilo, ingat, ya Allah, handphone ketinggalan. Balik nggak? Balik. Ya, jangan 5 kilo aja udah nyampe sekolah, balik lagi. Nggak apa-apa, balik lagi. Handphone ketinggalan. Sayangnya sama handphone. Ya, luar biasa, handphone kotor dikit dielap. Baterai udah pengen habis, dicas buru-buru. Sampai rela minjem. Punya power bank nggak? Pinjem dong, habis. Rela sama handphone. Cuma bini kalah. Ya, pergi kondangan sama bini nih, berdua acara di gedung. Bini ketemu temannya, kita ketemu teman kita, misah-misah. Mah, ntar ketemuan sini ya, pulangnya. Iya. Ya, begitu pulang lupa tadi jalan sama bini, pulang duluan. Ya. Udah setengah jalan, inget, tadi gua sama bini gua ya. Kira-kira pertanyaan saya, bapak balik apa nelpon bini? Nelpon, mah, gua lupa pakai Grab ya, pulang pakai Grab. Kalau handphone dia balik, bini ditinggal, Masya Allah, suruh naik Grab. Hadirin, ini kadang handphone luar biasa, mengalahkan cintanya sama istri. Kadang istri juga gitu sama, ya. Istri hati-hati nih, jangan gara-gara main handphone lupa khidmah sama suami. Suami udah pulang kerja capek, seharian di rumah, di kantor ketemu teman-teman yang cakep-cakep, nyampe di rumah kasih perhatian sama suami. Jangan sampai gara-gara handphone suami pulang tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mah, bawa pulang, bukain diri pak, lagi main handphone. Nggak dikunci. Ya, harusnya kan suami yang istri yang soleha tuh begitu suami pulang cium tangan. Lihat kayak Sayyidatina Aisyah, Nabi pulang dia cium tangan, dielapin keringatnya. Pernah nggak gitu sama suami? Nabi pulang dielapin keringatnya. Masya Allah. Ditawarin mau minum apa ya Rasulullah? Tuh istri soleha. Ini gara-gara handphone suami dicuekin. Waalaikumsalam. Cuek aja dia. Mah gue pulang. Iya tahu. Waduh. Apalagi yang lagi sibuk main TikTok. Bentar dulu pak, mau TikTokan dulu. TikTokan, Masya Allah. Ya, hadirin rahimakumullah, hati-hati. Ya, jadikan nikmat yang Allah kasih sama kita berupa gadget, handphone, jadikan sarana makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan bikin makin jauh. Ini kan alat komunikasi tujuannya mendekatkan yang jauh sebenarnya, ya kan? Yang teman-teman di luar negeri kita bisa video call jadi dekat. Tapi sekarang kebalikan, gara-gara handphone yang dekat jadi jauh. Coba dah, suami istri sekeluarga sama anak-anaknya makan ya di restoran, nunggu makanan datang, itu nggak ngobrol, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan ngobrol, sekarang enggak, masing-masing diem main handphone. Suaminya main handphone, bininya main handphone, anaknya main handphone semua. Begitu makanan datang nggak buru-buru makan, posting dulu foto, cekrek lagi makan di Telaga Sampiran. Ya, Masya Allah, hadirin ya, hati-hati nih. Ayo usahakan setiap saat tambah dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Ramadan, nih waktunya ampunan Allah. Ayo bikin Allah senang sama kita. Usahakan kamu jadi orang terbaik di mata Allah setiap saat, kata Sayyidina Ali. Wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadikan diri kamu dalam hati sendiri. Nih, kita nih kalau mengatakan pada hati kita, katakan pada hati kita, saya adalah seburuk-buruknya manusia. Jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena penyakit sombong ini penyakit paling bahaya. Iblis kurang apa iblis? Ibadah ribuan tahun, gurunya para malaikat, gara-gara sombong dirubah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dikit lagi, berapa menit? 5 menit lagi. Langsung doa. Baik. Hati-hati. Jangan pernah katakan diri kita lebih baik dari orang lain, walaupun mungkin kita lebih mulia. Ya, yang kedua. Yang terakhir, karena waktu tinggal dikit, kata Sayyidina Ali, wa kun indan nas rajulan minan nas. Dan jadikan diri kamu di tengah-tengah orang lain seperti orang pada umumnya. Jangan merasa lebih tinggi, jangan merasa lebih rendah. Kenapa begitu Ustaz? Karena kalau kita merasa lebih tinggi, kita nggak akan mau bergaul sama orang lain. Siapa lu? Gua ningrat nih, darah biru. Wah, nggak mau teman sama orang-orang darah merah, nggak mau. Ya, gua nih keturunan kiai, nggak mau teman sama orang-orang biasa. Itu nggak boleh. Atau merasa lebih rendah. Lu ngapa diundang bukber nggak mau datang? Ah, itu mah orang-orang baik semua, saya orang kotor, nggak pantas kumpul. Ya jangan. Jadi biasa-biasa aja. Di tengah-tengah orang jadi orang biasa, walaupun kita mulia biasa aja, walaupun kita rendah biasa aja. Jangan merasa hina, jangan merasa mulia. Jadi orang normal pada umumnya. Ini pesan Sayyidina Ali agar kita bisa memposisikan diri di antara teman-teman kita sehingga bisa bergaul dengan baik. Mudah-mudahan dengan acara bukber begini menambah eratnya tali silaturahim. Ya, karena kan jarang-jarang makan bareng-bareng begini. Ya, dan mudah-mudahan kita berharap semua puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam kita diterima, baca Quran kita diterima, dan kita berharap mudah-mudahan diberikan keberkahan Lailatul Qadar.
dan kita nggak tahu kapan nih Lailatul Qadar. Kira-kira yang tahu nggak hari tanggalnya? Ya, ulama di kitab itu cuma mengira-ngirakan saja. Cuma untuk mendapat Lailatul Qadar sebagai penutup, kata para ulama, ayo subuh dan isya jamaah. Kalau orang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan subuh dan isya jamaah, maka hampir bisa dipastikan dapat Lailatul Qadar. Kenapa begitu? Karena kata Rasulullah, orang yang sholat isya berjamaah dapat pahala menghidupkan setengah malam, dan orang yang subuh berjamaah dapat pahala seperti menghidupkan sepanjang malam. Kalau sebulan penuh kita ibadah subuh dan isya berjamaah, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Apalagi kita tarawih. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan Lailatul Qadar, keluar dari Ramadan, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Idul Fitri lagi, kembali suci lagi seperti bayi yang baru lahir dari perut ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وأعيده علينا وعلى المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا كشفته ولا أعزبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا يا الله يا إله العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan juga mungkin bahasanya kasar. Memang saya makhluk kasar bukan makhluk halus ya. Kalau makhluk halus nggak bisa didengar ntar ya. Mudah-mudahan ada faedahnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.